Penolakan warga Sibolga, Sumatera Utara terhadap tenaga medis yang datang untuk menjemput seorang viral di media sosial. Warga menolak dievakuasi karena menganggap bukan terpapar COVID-19, melainkan hanya bisul. Tidak ada sama sekali. Hanya gara-gara bisul dan dia pergi periksa ke rumah sakit. Warga Sibolga, Sumatera Utara menolak kedatangan tenaga medis yang datang untuk menjemput seseorang. Salah satu warga menolak dijemput petugas kesehatan karena tidak merasakan gejala apapun dan hanya mengalami bisul. Warga yang berkumpul bahkan menuduh rumah sakit hanya mencari keuntungan. Beberapa polisi serta anggota TNI berusaha menenangkan warga yang marah. Pengendara yang tidak mengenakan helm dan masker di Sidoarjo, Jawa Timur diberikan sanksi sosial yang tidak biasa. Mereka harus membersihkan kuburan selama 1 jam. Sejumlah pengendara yang melanggar terjaring dalam razia Operasi Patuh Semeru 2020 di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain diberikan sanksi tilang, mereka yang tidak menggunakan helm dan masker saat berkendara diberikan sanksi sosial, yakni menyapu pemakaman umum. Selama 1 jam, para pelanggar menyapu kuburan dengan pengawasan langsung dari petugas. Sanksi sosial untuk memberikan efek jerah bagi pengendara agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan aturan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Para pedagang kemudian diberikan masker gratis dan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu di Jakarta, warga yang kedapatan tidak menggunakan masker diberikan sanksi denda Rp250.000. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar sanksi denda diganti dengan sanksi sosial, yaitu membersihkan jalan. Operasi pendisiplinan masker digelar di sejumlah titik, salah satunya di depan Pasar Senen Blok 3 Jakarta. Petugas Satpol PP menjaring masyarakat yang tidak menggunakan masker, baik pengendara motor, mobil, serta pejalan kaki. Para pelanggar yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi denda sebesar Rp250.000. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar denda diganti dengan sanksi sosial membersihkan jalan. Jumlah pelanggar yang terjaring di sekitar Pasar Senen sebanyak 30 hingga 60 orang setiap harinya. Puluhan aparatur sipil negara di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur jalani swab test setelah salah satu pegawai dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu, kantor Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat ditutup setelah lurah dan seorang petugas PPSU terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah salah satu ASN dinyatakan positif COVID-19, kantor Kecamatan Matraman, Jakarta Timur menggelar swab test bagi pegawai. Lebih dari 40 pegawai kecamatan jalani swab test guna mendeteksi COVID-19. Sementara pegawai yang positif COVID-19 kini menjalani isolasi. Sementara itu, kantor Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat ditutup setelah lurah dan seorang petugas PPSU dinyatakan positif COVID-19. Keduanya diketahui terinfeksi COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan swab test pada Senin pekan lalu dan kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Yang terpapar itu ada 2, ya. Siapa aja, Pak? PPSU administrasi, bagian staf administrasi, dan Ibu. Bu Lurah. Nah, Kondisi Bu Lurah saat ini di mana, Pak? di rumah. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Meski ditutup sementara, namun pelayanan satu pintu tetap dibuka dengan mengandalkan sistem Dropbox guna mencegah terjadinya kontak langsung antara warga dengan pegawai. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Perkantoran kini menjadi sarang penyebaran corona. Ironisnya saat angka corona di tanah air sudah melewati 100.000, masih banyak masyarakat meremehkan bahaya corona. Tidak sedikit pula menganggap isu corona sebagai bagian dari konspirasi global.
maaf kalau ini cukup keras. COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa, bahwa ini bukan konspirasi. Musisi Jering ikut demonstrasi menolak rapid dan swab test sebagai syarat perjalanan warga di Monumen Bajra Sandi dan Pasar Bali. Ia bahkan sempat bernyanyi bersama istri menghibur demonstran. Penabuh drum grup musik Superman is Dead ini kerap melontarkan pernyataan kontroversial terkait virus corona, termasuk menyebutnya konspirasi global demi keuntungan perusahaan farmasi raksasa. Sayang, angka penambahan kasus corona di dunia terus bertambah, tak peduli banyak tak percaya atau menganggap bagian konspirasi global. Di Indonesia, angka positif sudah tembus 100.000 dan yang meninggal hampir menyentuh 5.000 jiwa. Mohon maaf kalau ini cukup keras. COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa. Bahwa ini bukan konspirasi. Bahwa ini bukan rekayasa. Sejarah tentang flu Spanyol yang melanda tanah air pada tahun 1918 hendaknya bisa kita jadikan sebagai pedoman, bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Pemerintah menyebut disiplin diri sendiri tak cukup mencegah penyebaran virus corona. Karenanya, pemerintah sudah berkoordinasi dengan tokoh di Bali untuk memberi pemahaman kepada massa penolak rapid dan swab test yang berdemo tanpa menggunakan masker. Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa tokoh di Bali, mereka yang sejauh ini masih menentang penggunaan rapid test maupun swab test PCR, hendaknya dipanggil, hendaknya diberikan penjelasan bahwa PCR test termasuk juga untuk sementara rapid test karena belum semua daerah memiliki PCR test adalah satu langkah kita untuk screening, untuk bisa mengetahui seseorang itu menderita COVID atau seorang itu sudah memiliki virus COVID di dalam dirinya atau belum. Nah, kalau dia masih dalam kondisi sehat, ternyata diperiksa sudah positif COVID, ini juga dapat membahayakan yang lain, termasuk keluarga di rumah. Pemerintah sejauh ini tak bisa memastikan kapan puncak corona. Pergerakan kasus corona yang sudah mencapai 100.000, sejatinya mulai terasa beberapa pekan terakhir. Rata-rata penambahan harian 1.000 kasus, bahkan bisa lebih 2.000. Gelagatnya sudah jelas, kian banyak area perkantoran tutup karena karyawan terjangkit corona. Sebut saja kantor pusat PLN Jakarta, kantor Radio Republik Indonesia, kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan gedung Komisi Yudisial. Tutup kantor alias lockdown sebagai upaya memutus penularan ke karyawan lain. Data terbaru Pemprov DKI, area perkantoran saat ini menjadi klaster paling mengkhawatirkan selain klaster komunitas. 375 orang dari 59 kantor terkonfirmasi positif COVID-19. Sebaran ini tak hanya di perkantoran pemerintah, tapi juga swasta. Angka-angka ini berbanding lurus dengan data Pemprov DKI, di mana jumlah kasus di ibu kota yang tadinya sempat melandai, kini naik kembali. Saat ini, dari 100.000 lebih kasus corona di Indonesia, hampir 20% bersarang di Jakarta. Ya makanya pakai masker, jaga jarak itu yang penting. Beberapa perusahaan kan masih tidak menerapkan sistem 50-50 atau setengah-setengah gitu, masih menerapkan semua pegawai yang masuk. Ini kan menjadi potensi, apakah ada? Ya laporin aja. Kalau Anda bekerja di situ, tempat Anda bekerja tidak mentaati protokol, laporkan. Termasuk dengan penerapan sistem juga semua masuk pegawainya Pak, itu juga melanggar. Laporkan aja. Kasus corona di tanah air baik terjangkit atau meninggal makin bertambah. Tapi hingga saat ini, vaksin belum juga ditemukan. Ini tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Pemirsa, jelang Idul Adha, tempat penjualan hewan kurban di Depok, Jawa Barat diharuskan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan dijalankan agar hewan tetap sehat serta petugas pemotongan hewan terhindar dari COVID-19. Berapa menit lagi mulai? Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok, Wali Kota Depok dan dokter hewan meninjau kondisi kesehatan hewan kurban
dan tempat penjualan hewan. Sesuai dengan surat edaran Wali Kota Depok, untuk setiap penjual harusnya melaporkan ke dinas terkait untuk penjualan hewan kurban. Masyarakat diimbau untuk tidak hadir atau melihat langsung proses pemotongan hewan kurban untuk menghindari kerumunan. Nantinya daging kurban akan didistribusikan ke rumah warga masing-masing. Berarti di mana ya? Berarti kayak yang di bawah itu, Bang. Sehat itu asal sapi itu makannya nafsu, ini ya sehat gitu. Setahu saya kan peternak, jadi taunya gitu. Kalau sapi kurang sehat itu pasti makannya nggak mau. Gitu. Ini diselenggarakan hanya oleh panitia. Jadi warga tidak ada yang ikut ada di situ. Semuanya panitia saja. Dan mereka bermasker dan sudah direpit sebagian besarnya seperti itu untuk pengamanan tadi. Dan ini kita kolaborasi SE ini dengan masukan-masukan dari tim gugus tugas. Pelaksanaan penyembelihan kurban di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19. Berkurban bagi umat muslim di Hari Raya Idul Adha, hukumnya sunnah muakkadah. Setiap tahunnya umat muslim di Indonesia menjalankan perintah berkurban bagi yang mampu dengan menyembelih hewan ternak. Tahun ini pelaksanaan kurban berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya proses penyembelihan hewan kurban menjadi tontonan warga dan menimbulkan kerumunan. Di tengah pandemi corona, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Dalam fatwanya, MUI menyebut jaga jarak dan meminimalisir kerumunan menjadi kunci untuk sama-sama menjaga kesehatan. Selain itu, penyembelihan harus dilaksanakan di rumah potong hewan atau di tempat khusus. Sementara untuk pendistribusian daging harus mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Selain tentang tata cara berkurban di masa pandemi corona, MUI pun mengeluarkan fatwa tentang sholat Idul Adha yang mengacu pada panduan penyelenggaraan ibadah saat corona dan sholat Idul Fitri yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait kurban di tengah pandemi sudah bergabung bersama kami Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Asrorun. Selamat sore Mas Abraham, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Saya berharap Anda juga baik-baik saja. Dan jelang Hari Raya Kurban ini, fatwanya sudah dijelaskan tadi. Yang pasti bagaimana upaya MUI untuk memastikan semua masyarakat turut fatwa ini agar tidak ada klaster baru di tempat penyembelihan kurban. Ya, setelah fatwa ditetapkan yang merupakan bagian dari kontribusi keagamaan Majelis Ulama Indonesia, guna memberikan panduan dan juga pedoman bagi masyarakat muslim dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Sekarang tugasnya adalah sosialisasi agar fatwa ini bisa sampai kepada akar rumput dan juga dipedomani. Nah, soal sosialisasi ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk pertemuan pada sore hari ini melalui iNews ya. Nah, hal yang penting sebenarnya, yang pertama ikhtiar untuk mencegah peredaran COVID-19 di tengah masyarakat kita ini adalah bagian dari amanah keagamaan juga. Bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap aturan negara, aturan pemerintah, tetapi ini juga bagian dari ketaatan kita di dalam menjalankan ajaran agama. Pakai masker itu bukan hanya sekedar kepatuhan pada pimpinan, kepatuhan pada aparat, tetapi pakai masker itu juga bagian dari tuntunan keagamaan. Makanya Mas Abraham, pada saat jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ini harus kita optimalkan sebagai wujud ikhtiar lahir batin dalam penanggulangan wabah COVID-19. Ikhtiar lahirnya adalah dengan tetap komitmen menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak aman, kemudian antisipasi terhadap potensi terjadinya penularan,
Tetapi pada saat yang lain, ikhtiar batin harus kita optimalkan. Di malam Idul Adha, kita perbanyak takbir, tahmid, dan juga tahlil sebagai bentuk munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedekatan yang dibangun antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah komunikasi yang bersifat vertikal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah ini. Baik. Kemudian aktivitas berikutnya adalah sholat Idul Adha dan juga penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban dengan hewan ternak yang disembelih pada waktu tertentu ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada saat yang sama juga berfaedah untuk membangun relasi sosial, mewujudkan gizi masyarakat secara cukup. Dengan gizi masyarakat yang secara cukup, maka diharapkan muncul imunitas. Dengan imunitas yang ada, maka akan memutus mata rantai penularan. Nah, Pak Asrorun, rangkaian ini harus diperhatikan secara utuh. Baik, Pak Asrorun, sebenarnya apa sebenarnya yang membedakan perayaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 ini dengan perayaan Idul Adha secara normal? Apakah ada aturan mengenai sholat Id berjamaah di lapangan dan tata cara penyembelihan kurban? Ya, terima kasih ya. Sunnah-sunnahnya tetap ya, ajek, ada hal-hal yang bersifat ajek. Misalnya soal disunahkan puasa Tarwiyah Arafah mulai esok dan juga esok lusa, Rabu Kamis. Kemudian sholat Idul Adha-nya, penyembelihannya. Tetapi praktiknya harus dikontekstualisasi dengan kondisi kekinian. Kalau kawasan masih berada di dalam angka penularan dengan tren meningkat, maka harus ada adaptasi pelaksanaan ibadahnya berbasis rumah. Dari aktivitas yang berbasis masjid ke berbasis rumah. Tetapi jika kita berada di kawasan yang sudah mulai ada pelonggaran karena kemampuan mengendalikan peredaran COVID-19, maka bisa dilaksanakan di masjid, di musola, di tanah lapang, atau di gedung pertemuan, serta tempat-tempat umum lain, tetapi pelaksanaannya tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian juga penyembelihan hewan kurbannya. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, telah bergabung bersama kami di Aini Sore. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diajak untuk menghidupkan kembali semangat berkurban di Hari Raya Idul Adha. Terlebih saat ini masyarakat tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, PT Bintang 7 sebagai anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk menunjukkan komitmennya kepada masyarakat dalam mendukung semangat berkurban yang akan dilaksanakan serentak di berbagai masjid di seluruh Indonesia. Agenda rutin yang memasuki tahun ke-13 ini didedikasikan untuk garda terdepan Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Dalam kegiatan ini, Bejo Sujamir menggandeng dua lembaga amil terbesar di Indonesia, yaitu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama dan Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Saat ini kami melakukan seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu, bersama Muhammadiyah, bersama NU juga. Biasanya saya datang ke Jogja, datang ke Raden Saleh. Hari ini luar biasa, kita bisa gabung jadi satu. Walaupun Pak Haidar, Ketua Muhammadiyah memakai Zoom, zaman sekarang kan pakai Zoom, dan Ketua NU juga pakai Zoom, tapi mereka bisa tampil bareng, sekjennya juga bisa tampil bareng. Kami memakai tema venue yang berbeda, yaitu rumah sakit. PT Bintang 7 juga menyerahkan secara simbolis APD dan suplemen herbal khusus garda terdepan tenaga medis yang diwakili Rumah Sakit Islam dan Satgas COVID-19 NU serta sapi seberat 1 ton. Dari Jakarta, Chandra Irawan dan Eka Rusmanda, iNews melaporkan. Sidang lanjutan Kerajaan Fiktif Sunda Empire kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 petinggi dari kerajaan fiktif tersebut untuk mendengarkan keterangan saksi. 3
Tiga terdakwa Rangga Sasana, Nasri Beng, dan Ningrum Ningsih kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam persidangan, para saksi mengaku bahwa para terdakwa pernah menunjukkan rekening kerajaan Sunda Empire sebesar 500 juta US dollar kepada para saksi. Selain itu, Ratu Sunda Empire, Ningsih Ningrum, diakui oleh para saksi sebagai keturunan dari Alexander the Great. Pertama adalah memberi makan manusia sampai mati ya. Siapa jadi ya sudah terjadi sampai sekarang? Belum. Oke. Apalagi masalah kasih makan manusia. Presiden Joko Widodo meminta rancangan postur APBN tahun 2021 difokuskan pada pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penyusunan rancangan APBN 2021 untuk mengantisipasi potensi pandemi COVID-19 gelombang kedua. Hal ini disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Presiden menjelaskan situasi ekonomi global sangat dinamis, bahkan berbagai lembaga keuangan di dunia masih merevisi berbagai prediksi terkait pertumbuhan ekonomi global 2021. Kepala negara menginginkan RAPBN 2021 memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional lewat peningkatan belanja pemerintah untuk mendongkrak sektor swasta. Dan Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Namun kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Saya Abraham Silaban, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.